Anda masih di Kabar Siang, pemirsa, masih bersama dengan saya dan seorang pakar ekonomi pertanian, Bapak Prima Gandhi, yang masih membahas mengenai beras begitu ya. Tadi kita sudah dengarkan pemirsa laporan langsung dari rekan kami Vanessa Liu dari salah satu pasar di kawasan Jakarta Timur, dan tadi juga data menyebutkan bahwa di lapangan ini ternyata masyarakat dengan adanya kenaikan harga beras ini banyak yang justru beralih ke premium. Nah, ini fenomena seperti apa sebenarnya ini, Pak? Ya, kalau kita lihat memang tadi kan dengan adanya kenaikan HET ini jumlah antara selisih antara beras medium dan premium tidak terlalu jauh kalau kita lihat ya, apalagi di Pulau Jawa gitu ya. Jadi ya memang daripada beli medium mending ke premium begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita lihat sekarang kan pengetahuan ya antara literasi masyarakat dan juga pedagang dan pemerintah ini kan terkait dengan beras premium, medium, dan beras lainnya itu menurut saya belum sama, Mbak. Kenapa? Tadi kita lihat di video tadi, yang dijual adalah beras rojo lele, pandan wangi. Itu begitu yang masyarakat tahu sebenarnya di lapangan. Ya, apakah itu termasuk premium ataupun medium? Nah, apakah kalau kita belanja kita menanyakan itu gitu. Itu juga menurut saya harus disatukan dulu sehingga sudah ada satu kesepahaman begitu. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya yang harus kita bisa belajar ya dari beberapa negara-negara maju seperti itu, Mbak. Nah, jadi wajar saja kalau dia tadi pindah membeli beras premium ya karena tadi bedanya sudah sedikit ya, apalagi beda harganya sedikit dengan kualitas yang lebih baik kan. Kalau menurut SNI-nya kan perbedaan antara beras premium dan medium kan dari kualitas patahannya gitu, yang lebih sedikit patahannya beras premium dibanding medium. Gitu. Oke, nah tapi ini beberapa waktu lalu juga pemerintah sudah melakukan operasi pasar ya, operasi SPHP atau stabilisasi pasokan dan juga harga pangan. Nah, Pak Prima melihatnya efektivitasnya itu seperti apa operasi pasar yang sudah dilakukan? Ya, memang beras SPHP ini kan dibeli oleh negara ya untuk subsidi agar menstabilkan harga dan juga keterjangkauan agar masyarakat menengah ke bawah tuh bisa membeli beras. Nah, tetapi kalau kita lihat, kita harusnya belajar behavior dari masyarakat menengah ke bawah. Ketika dia belanja, beras itu kan mungkin nggak sama kayak Mbak. Kalau Mbak beli langsung 5 kilo dalam satuannya ya. Nah, mereka ini kan belinya 1 kiloan, ya kan, atau 1 literan. Gitu. 2 liter. Nah, sedangkan SPHP ini dijual di pasaran tadi kan dalam 5 kiloan langsung gitu, Mbak. Langsung 5 kilo. Nah, kadang-kadang ya beras premium ya? Iya, seperti beras premium kan. Kemudian kalau kita lihat syaratnya itu sebagai pedagang, ada beberapa pedagang yang saya baca dan saya tanya kemarin malas menjual karena ribet. Kenapa? Pertama, yang membelinya itu harus difoto, nanti kita ada lapor ke Badan Pangan Nasional karena kan SPHP ini juga dilakukan di bawah Badan Pangan Nasional. Nah, kadang-kadang mungkin pedagang itu nggak HP-nya canggih gitu ya, Mbak ya, bisa foto dan juga menambah kos untuk biaya pulsa. Nah, seharusnya sebelum melakukan menjual SPHP, ya Badan Pangan Nasional itu sudah bisa melakukan penelitian atau riset, menanya kepada pedagang bagaimana caranya agar SPHP ini bisa tepat sasaran, tetapi tidak menyalahi aturan gitu. Oke. Ini kami juga mendengar Pak Prima Gandhi juga saat ini sedang menempuh studi di Jepang ya Pak? Ya, saya sedang. Mungkin boleh diberikan gambaran kepada pemirsa sebenarnya kondisi perberasan di Jepang sana jika kita berkaca itu sebenarnya seperti apa? Karena sebelumnya juga sempat disinggung oleh Menteri Pertanian. Betul, nah sekarang juga di Jepang itu kan waktu bulan April kemarin itu harga naik, Mbak. Ya, sempat ada kenaikan juga? Naik, masyarakat mengantri yang biasanya kita beli itu 2.000 yen, kita beli sampai harganya waktu itu 6.000 yen, Mbak. Wow, signifikan sekali 5 kilo itu. Ya, nah kemudian pemerintah melakukan operasi pasar dan itu dalam 2 minggu belum turun, tapi karena di Jepang sudah kemasannya terdigitalisasi, jadi mereka tahu hambatannya ada di mana, ternyata ada di distribusi. Karena di sana itu kurang bisa cepat ya, karena memang moda transportasinya itu sedikit, yang nyetirnya itu sedikit kan sekarang kekurangan supir gitu ya, akhirnya tidak bisa cepat. Nah, ketahuan masalah di mana. Nah, sekarang sudah bisa mulai turun walaupun berasnya impor banyak yang masuk dan impornya sekarang sangat besar sekali tuh di Jepang begitu. Nah, di Jepang juga traceability dari beras ini sudah jelas. Jadi ketika kita membeli itu kita ada barcode-nya, tinggal kita scan, kita tahu ini beras diproduksi kapan di penggilingan, asalnya dari mana begitu. Terus berapa jumlah patahannya, berapa jumlah yang tidak patahan yang utuh gitu ya. Sehingga kalau konsumen melihat ada yang tidak sesuai dengan di barcode itu, dia bisa mengadukan ke pemerintah. Nah, akhirnya apa? Yang disinilah terjadi transparansi tata niaga beras dari hulu ke hilir, semua senang begitu. Tidak ada yang mengambil
rente dari kegiatan tata niaga beras. Oke. Dan itu dengan digitalisasi dan sangat mudah ya, nggak sulit lah dilakukan. Jadi rantai pasoknya sudah digitalisasi dan transparan itu. Transparan. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana tuh Pak Primagandi? Ya. Apakah kita mungkin bisa meniru cara-cara seperti itu atau bagaimana? Ya seharusnya sih menurut saya bisa Mbak. Karena ini bisa dimulai dari proses penggilingan ya, penggilingan padi. Ya, kita tahu tapi juga memang harus ada juga aturan yang mengatur. Sebenarnya kan sekarang ada penggilingan besar, sedang dan kecil Mbak. Okay. Kalau kita mengenal. Nah itu aturannya seperti apa? Karena pasti kalau penggilingan besar kan modalnya pasti dia dimiliki oleh yang besar. Nah ketika ada panen gabah, panen petani, gabah ini dibeli oleh yang modalnya banyak, ya kan? Nah, penggilingan besar inilah yang mensuplai ke pasar-pasar modern, Mbak, ke tempat kaum menengah ke atas itu membeli beras. Nah, makanya kemarin kalau Mbak ada kosong kan kemarin kan ada isu sempat beras susah dicari di minimarket, bahkan di supermarket juga sempat nampaknya hilang gitu Pak. Karena ada kasus kemarin masalah oplosan temuan ya, takut mungkin ditarik lagi kembali. Tapi kalau di pasar tradisional yang notabene itu berasal dari penggilingan kecil, nah itu tetap ada beras seperti itu. Betul. Nah, kalau melihat secara umum begitu ya, kondisi neraca ketersediaan beras nasional saat ini, Pak Prima melihatnya seperti apa? Apakah mencukupi hingga akhir tahun nanti? Ya kalau saya lihat, ini saya harus baca data ya, jadi nggak boleh salah begitu. Oke. Nah, kurang lebih kalau kita lihat surplus bisa 9,33 juta ton ya, kalau kita lihat dari produksi beras atau gabah yang ada, 31,30 juta ton, dan konsumsinya 30,97. Jadi 31 dikurangi 30 ya kurang lebih kita masih ada surplus 9,33 gitu. Jadi ya kita masih bulan September kan kita mau panen lagi nih Mbak ya, sebentar lagi nih. Nah itu akan bisa mengisi lagi tuh gabah-gabah petani ya bisa mengisi gudang Bulog lagi gitu. Harapannya sih seperti itu. Oke, tapi dengan kondisi yang seperti itu kemudian saat ini kebetulan masih naik begitu ya. Kira-kira ke depannya apakah masih diperlukan kebijakan impor beras untuk negara ini Mas? Nah kalau terkait dengan impor beras, menurut saya sih nggak perlu lah ya, karena kita masih ada gitu ya. Apalagi tadi kan SPHP juga masih ada, cadangan Bulognya juga masih ada. Yang penting sekarang itu adalah bagaimana penyaluran dari beras-beras yang ada ini itu bisa dipermudah, tapi tidak menyalahi aturan gitu Mbak. Nah ini yang harus diformulasikan oleh regulator ya. Di sini Bappenas dan juga Bulog gitu. Dan saya minta juga ke depan tuh harus ada kesesuaian gitu, maksudnya ada koordinasi yang baik, karena kalau kita tahu kan kenaikan harga beras medium itu harus melalui rakortas kan. Nah apakah kenaikan saat ini ya yang dikeluarkan oleh Bappenas itu sudah diketahui oleh Kementerian Pertanian dan Bulog bahkan ke Presiden itu, apakah Presiden sudah tahu atau tidak, karena kan kita tahu Badan Pangan Nasional ini langsung di bawah Presiden begitu, karena ya tadi saling terkait kan antara produksi, distribusi gitu kan, dan juga tadi terkait dengan penggilingan. Gitu. Dan melihat kondisi saat ini distribusi ini menjadi sangat penting ya Pak ya, dan harus beres di distribusinya supaya tidak ada masalah juga di konsumen atau masyarakat. Dan terakhir literasi yang penting. Oke, gitu. Edukasi masyarakat harus sama pemerintah. Juga ya? Ini beras premium, ini medium, kalau bisa ya jangan ditulis lagi pandan wangi gitu. Nah, boleh ada pandan wangi tapi ditulis belakangnya ada premium. Atau rojo lele itu medium begitu. Karena biar familiar gitu. Kadang-kadang kita tanya ke masyarakat, Mbak beli beras apa? Saya rojo lele, saya belinya IR64 gitu. Nggak tahu dia beli medium ataupun premium. Nah, ini harus disamakan juga gitu. Dan ini nggak susah kan ya, sebenarnya bisa, gampang. Oke. Baik. Insight yang sangat menarik tentunya dari seorang pakar ekonomi pertanian Bapak Primagandi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Kabar Siang TV One. Siap, Mbak.